Kemudian di antara sebab yang keberapa? Sebab ditolaknya doa, tidak dikabulkan doa adalah maksiat yang kita lakukan, ya. Ini antara sebab, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya lemah namun para ulama menyebutkan maknanya benar, innal abda la yuhramar rizqa minadz-dzambi asabahu. Sungguhnya seorang dihalangi rizki dari dosa yang dia lakukan. Di antara rizki tersebut bisa jadi doa yang dia minta, ternyata Allah tidak kabulkan. Kenapa? Ada dosa yang dia lakukan. Dan Allah juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi satu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka, ya. Maka percuma mereka berdoa tapi mereka tidak merubah kondisi mereka, Allah tidak akan bakal merubah kondisi mereka. Maka seorang menggabungkan antara doa dengan dia ikhtiar dengan merubah kondisinya dari bermaksiat berubah untuk meninggalkan maksiat tersebut agar doanya dikabulkan. Dan para ulama menyebutkan, nyatanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika seorang sudah sering bermaksiat dan tenggelam dalam maksiat, dia akhirnya terhalang dari sisi lain, terhalang dari sisi dia susah husnudzon sama Allah. Dia susah husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mau husnudzon, doa saya pasti dikabulkan. Dia susah untuk memunculkan husnudzon tersebut. Kenapa susah? Karena dia sering bermaksiat. Sehingga akhirnya bawaan dia pandangan terbatas. Seperti katak dalam tempurung, kita enggak tahu tentang ab'ad, tentang hal yang jauh kemudian hari dan yang terkait dengan keluarga kita secara makro. Oleh karenanya ketika kita minta sesuatu terkadang tidak dikabulkan, bukan karena kita minta dosa, bukan karena kita makan yang haram, bukan karena kita tidak yakin, tapi permintaan kita tersebut tidak maslahat bagi kita, maka Allah palingkan. Disebutkan sebagian salaf, ada sebagian salaf ketika dia berdoa, dia minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku untuk berjihad. Dia ingin untuk jihad karena dia tahu berjihad adalah pahala yang besar, ibadah yang agung. Dia minta, ya Allah, aku ingin berjihad. Tiba-tiba ketika dia berdoa, dia dengar suara menimpali doanya. Suara tersebut berkata, innaka in ghazauta usirta wa in usirta tanassarta. Kau kalau berperang kau akan kalah dan kau akan ditawan. Kalau kau ditawan, lama-lama kau disiksa, akhirnya kau akan murtad. Akhirnya dia sadar bahwasanya dia tidak dikabulkan karena ada maslahat yang Allah lebih tahu. Misalnya seorang berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, jadikanlah aku orang kaya. Tidak kaya-kaya. Karena Allah tahu kalau dia kaya dia sombong. Dia terjadi OKB, orang kaya baru. Ya. Baru punya motor baru sudah sombong ke sana kemari, keras-keras jalan depan kompleks, ya. Belum lagi kalau mobil baru, ya. Orang saja punya mobil baru meskipun kredit, sombongnya luar biasa. Bagaimana kalau sudah lunas? Bagaimana kalau sudah lunas? Mobil mewah, merek, kemudian wah. Manusia tidak bisa menjaga hatinya. Oleh terkadang dia minta sesuatu ternyata Allah tidak kabulkan, ya. Kenapa? Karena tidak ada maslahat bagi dia di balik itu. Allah sayang sama dia, maka Allah tidak kabulkan permohonannya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, ternyata itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui. Sementara kalian tidak mengetahui. Ya. Oleh karenanya ketika seorang berdoa tidak dikabulkan, dia husnudzon sama Allah, pasti tahu yang terbaik buat saya. Tugas saya meminta dan saya ingin itu, ya Allah. Ya, saya ingin itu, ya Allah. Allah tidak kabulkan, ya sudah. Ya, kalau Allah tidak kabulkan, ya sudah, ya. Maka seorang ketika berdoa kalau tidak dikabulkan, maka dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di balik pengkabulan doa tersebut tidak ada maslahat baginya.